Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BEM Universitas Nurul Jadid, kembali lagi dengan kita di podcast Siniar Cendekia, ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Tirmidzi MPD. Baik Bapak, selamat siang. Siang. Selain menjadi dosen, aktif di mana saja Bapak? Ini di Unuja sedang dipercaya untuk menangani tergabung di lembaga layanan masyarakat. Saya di pusat layanan masyarakatnya sejak tahun 2024. Selain itu Bapak? Selain itu di LPTNO sama di ISNU Kabupaten Probolinggo. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk di podcast kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau yang disebut dengan IPM dari perspektif lingkungan. Jadi bagaimana Bapak tantangan dan peluangnya? Oke, tantangan terberat kita itu khusus untuk IPM itu adalah dampak dari mikroplastik. Di air kita itu sudah tercemar oleh mikroplastik. Jadi khusus Probolinggo ya, khusus Probolinggo ini ada 3 tantangan terkait lingkungan. Itu adalah longsor di selatan, banjir dan air rob di utara, dan di antara ini dari selatan ke utara itu ada tantangan mikroplastik. Nah, ini semua saya kira yang mematikan itu adalah yang mikroplastik karena ini mewabah di antara kita. Ini menimbulkan langkah atau appeal atau himbauan agar kita bagaimana caranya dapat mengurangi penggunaan plastik yang itu bisa memproduksi sampah plastik, karena mikroplastik itu akan mengganggu kepada tubuh dan juga terutama otak kita. Jadi kalau ini diterus-teruskan maka ancaman berat bagi kita, selain kemudian kena malaria atau kena DB, kena diare dan sebagainya. Kalau sudah kena bencana itu akan banyak hal yang menjadi tantangan yang lain. Saya kira itu kalau dalam perspektif lingkungan 3 tantangan tersebut. Kalau peluangnya atau hal yang bisa dilakukan oleh kita atau oleh pemerintah atau masyarakat? Kalau yang pertama sebagai mahasiswa itu tidak boleh abai, tidak boleh ignorance, tidak boleh juga denial. Itu bukan urusan saya, tapi terutama yang di Unuja itu harus mulai mempertimbangkan bagaimana agar kekayaan alam dan seluruh fasilitas yang bisa kita nikmati itu bisa langgeng, bisa dinikmati juga oleh adik kelas dan juga oleh generasi berikutnya. Karena sedikit ke utara itu di daerah Kalibuntu itu atau daerah Keraksan itu air itu sudah tidak bisa digali langsung dari tanah, tapi itu harus melalui PDAM. Kenapa? Karena airnya sudah asin. Nah, kita ini mendapatkan keberkahan air di Pondok, air di Unuja itu jaraknya itu sama dengan Kalibuntu, tapi kita masih bisa menikmati air dengan bagus di daerah sini. Nah, itu saya kira peluangnya adalah bagaimana mempertahankan ini semua, termasuk ya melalui siniar yang seperti sekarang ini, supaya ini mendapatkan sambutan itu secara umum. Tapi kalau yang secara khusus peluang kita itu adalah memupuk kesadaran agar kita mulai dari diri kita untuk terutama itu adalah mengurangi sampah plastik dan gerakan-gerakan sadar lingkungan yang lain. Kira-kira upaya dari segi lingkungan ini bisa menjadi win-win solution atau PR jangka panjang? Agak panjang sih PR-nya itu, karena mengurai bagaimana agar di selatan tidak longsor dan bagaimana di utara supaya tidak terkena air rob. Itu pekerjaan yang tidak cukup 1-2 tahun, karena ini di daerah Gerinting ini saja
orang yang di generasi saya itu masih bisa bercerita bahwa ke utara Grinting yang hari ini itu sekitar 3 sampai dengan 5 kilo itu adalah daratan. Itu tahun 70-an. Hari ini Grinting itu sudah tinggal 3 km dari kita. Berarti dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau misalnya itu saya kecil, itu sekarang sudah 50 tahun, berarti 50 tahun lagi itu bisa jadi air laut itu sudah ada di kampus kita ini kalau tidak ada gerakan yang signifikan dari kita. Jadi ini adalah sebuah PR jangka panjang, karena kalau tidak maka saya hanya khawatir saja bahwa Unza kemudian Unuja ini nantinya akan menjadi destinasi wisata aerob. Jadi kamu nanti kalau ke sini kamu cerita kepada anak atau cucu kamu, dulu ibu atau mama atau nenek dulu kuliahnya di sini, sekarang tinggal lantai 3-nya saja. Ini kan sebuah upaya jangka panjang yang betul-betul harus diperhatikan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Mulai dari mengurangi sampah plastik, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, melakukan penanaman dan sebagainya, dan juga menjaga agar aerob di utara dan juga longsor di selatan itu bisa betul-betul dihindari. Karena kalau dua hal ini terjadi, terutama yang di selatan itu gundul, maka ancaman berikutnya itu adalah berupa angin topan atau puting beliung. Nah ini menjadi masalah. Kalau ini terjadi, maka kemudian bencana itu lengkap. Dari tanah kita dapat longsoran, dari air kita dapat air yang terpolusi, angin itu puting beliung, dari laut juga dapat air rob. Ya, jadi lengkap itu kalau tidak ada upaya. Nah, sehingga langkah ini saya kira jangka panjang, masih menjadi PR bagi kita. Kira-kira kalau di Indonesia ataupun di sini, pertamanya gimana Bapak? Udah ada di fase struggle atau udah di level up Bapak? Wah, struggle banget. Malah justru kita ini kayak tidak terjadi apa-apa. Sebagaimana anggota DPR itu, karena gedungnya itu bagus, kemudian dia digaji 3 juta per hari tunjangannya itu, sehingga dia dapat tambahan 100 juta per bulan. Dia kemudian tidak menghiraukan apakah kita mau tenggelam atau apa, dia malah justru asik joget-joget begitu ya. Jadi struggle-nya nih multi. Maka perguruan tinggi saya kira memiliki peran yang sangat besar untuk penyelamatan ke depan, terutama pada saat kita betul-betul kepingin bahwa 50 atau mungkin 100 tahun yang akan datang itu masih bisa menikmati sebuah fasilitas yang begini mewah, bahwa ada perguruan tinggi di sebuah wilayah di Paiton yang itu jangan sampai 50 tahun lagi itu tinggal lantai 3-nya saja. Itu kan menjadi sangat berbahaya. Saya kira itu hari ini. Pesan yang ingin disampaikan Bapak pada acara kali ini untuk seluruh audien, baik yang di sini maupun yang lagi menonton. Ya, kita ini memiliki tanggung jawab moral untuk adil. Nah, dalam perspektif lingkungan, adil itu adil di antara antar bagian dan adil antar generasi. Jadi hari ini saja kita menikmati kemewahan, tapi jangan terlalu bermewah-mewah, terlalu berlebih-lebihan. Listrik saja misalkan itu, jangan sampai kita abai untuk mematikan listrik pada saat tidak digunakan. Kenapa? Karena di beberapa daerah listrik itu masih menggunakan diesel yang itu harus urunan. Itu dari segi ini aspek keadilan. Kemudian aspek keberlanjutan, kalau kita bisa menghemat, hakikatnya listrik itu bisa dinikmati secara lebih lama. Apalagi sekarang ini listrik sudah tidak mungkin turun lagi ya, itu akan terus naik itu ya. Dan coba perhatikan mengisi token listrik yang prabayar itu kan menjadi lebih cepat hari ini, karena kita tidak tahu penggunaan kita sebelah mana lagi, karena seluruh fasilitas
atas nama kenyamanan itu kan semuanya menggunakan listrik. Saya kira itu. Kalau yang dari Bapak sendiri, upaya apa yang sudah dilakukan Bapak biar jadi role play bagi kita semua, jadi contoh bagi kita yang sudah dilakukan Bapak dalam upaya ini di lingkungan kebiasaan Bapak sehari-hari gitu? Secara pribadi, saya kira tidak terlalu menggembirakan itu ya, kemampuan kita itu. Saya sudah melakukan upaya di RT saya untuk kemudian menjadi lebih ramah lingkungan dengan cara memisahkan antara sampah organik dan anorganik, tapi ternyata itu gagal. Kemudian di perguruan tinggi ini juga untuk membuat sebuah ruang terbuka hijau yang itu ramah, kemudian itu betul-betul menjadi daerah yang tidak saling mengganggu, terutama asap rokok, for example ya, saya sekedar contoh saja itu kan juga masih gagal. Peraturannya sudah ada, tapi kenyataannya kita kan sampai hari ini juga masih belum bisa melakukan. Jadi secara pribadi saya masih menganggap saya belum berhasil untuk mewujudkan itu. Tapi ada satu langkah kecil, yakni saya melakukan penyadaran lingkungan itu dengan melalui mata kuliah. Saya mengkaji dalam perspektif discourse analysis tentang novel-novel lingkungan, sehingga itu kita bisa berharap nantinya semester ini itu saya mendesain sebuah project based learning, yang itu mengkaji novel, kemudian kita mendiskusikan untuk isu di lokal ini kira-kira itu apa, dan proyek-proyek itulah yang menjadi nilai bagi mahasiswa. Jadi melalui mata kuliah yang saya ampu secara pribadi dan juga atas dukungan dari jurusan, itu saya mencoba untuk melakukan ya terbatas dan sebisa yang saya bisa lakukan. Itu untuk sementara. Baik, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Emang kita lingkungan ini sangat berpengaruh ya untuk peningkatan IPM. Jadi kita itu kayak hidup di game open world. Maksudnya di situ kalau kayak kita lingkungannya itu gak baik, jadi kita tetap stuck aja di situ gitu. Jadi sebenarnya lingkungan ini adalah tanggung jawab bersama gitu ya Bapak. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita bahas di sini bisa menjadi pembicaraan yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di pribadi masing-masing. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.